يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta ilmu, pecinta dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita masih terus melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat yang nanti akan dibela oleh baginda Rasul di saat kita menghadapi persidangan Qadhi Rabbul Jalil, persidangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita akan mengupas kitab Nashaihul Ibad karya Imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasatun, at-tibu wan nisa wa ju'iltu qurrati aini fis salati." Tiga perkara dari kenikmatan dunia dititahkan kepadaku. At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Jadi ada tiga kenikmatan, kata baginda Rasul, yang diperintahkan kepadaku, sehingga ini menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang langsung kepada beliau, terkadang melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada tiga perkara yang diperintahkan kepadaku, kata baginda Rasul. Yang pertama, atibu, yakni menggunakan wangi-wangian. Wan nisa'u, perempuan atau istri. Wa ju'iltu qurrati aini fis salati. Yang ketiga adalah merasakan ketenangan ketika melaksanakan ibadah salat. Coba kita lebih dekat lagi akan membahas ini ya. Bahwa dalam hadis ini ada kebiasaan yang mungkin ya, bukan mungkin, ini termasuk dari hal-hal yang manusiawi, sangat baik. Bahkan kalau kita laksanakan, kita akan mendapat pahala karena kita termasuk telah melaksanakan sunnahnya baginda Rasul. Tiga macam. Yang pertama, atibu, yakni menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian terutama saat melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya termasuk sunnah Rasul. Rasulullah selalu ketika beliau akan memasuki masjid atau bahkan ketika beliau mau melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, beliau tidak pernah terlepas dari wangi-wangian. Apalagi saat beliau menghadapi malaikat Jibril, ketika mau menerima wahyu, pasti baginda Nabi selalu dalam kondisi badan yang wangi.
Tentu ini dipandang dari segi manapun sangat baik dan sangat positif ya. Ya siapa orangnya sih yang betah misalkan duduk bercengkerama dengan orang yang baunya nggak sedap ya. Tetapi kita akan terasa nyaman jika kita berbicara, berbincang-bincang dengan orang yang memang badannya harum ya. Pakaiannya harum, badannya harum, bahkan kita bicara mulutnya pun bau harum. Nah, terutama kita dalam kehidupan berkeluarga ya, suami istri ini selalu harus dalam kondisi yang wangi. Seorang suami ya, jika ingin istrinya betah di rumah, seringlah menggunakan wangi-wangian. Apalagi sang istri ya. Sang istri harus pandai membahagiakan hati suaminya, menggembirakan hati suaminya dengan selalu memakai yang wangi-wangian. Suami yang mana yang ketika datang dari tempat kerja ya begitu capek, letih, lelah, masuk ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, dibuka oleh sang istri. Istri kita berpakai pakaian yang rapi, baunya wangi, pasti suami pun akan senang, akan merasa betah tinggal di rumah. Tapi bayangkan coba seorang suami dia pulang kerja capek, letih, lelah, lapar, berkeringat ya. Payah dia bekerja, begitu pulang ke rumah, Masya Allah istri kita udah pakai dasternya kumel, kadang-kadang bolong, baunya juga kadang-kadang kurang sedap ya, bau balsam dan sebagainya. Mana ada suami yang betah. Tapi suami akan betah kalau kemudian dia istrinya selalu dandan di rumah, berpakaian rapi, baunya wangi. Senanglah suami. Dan apabila itu dilakukan dengan niat ingin menggembirakan hati seorang suami, seorang istri akan dapat pahala itu. Karena menggembirakan hati suami bagian daripada ibadah. Nah, baginda Rasulullah itu belum pernah ya datang ke masjid dengan badan yang bau asem model kita, belum pernah. Nabi itu orangnya sangat apik ya, menjaga keindahan, menjaga kerapian, dan juga menjaga aroma-aroma. Terutama ketika beliau akan menghadapi malaikat Jibril, maka Nabi itu tidak suka dengan makanan-makanan yang menimbulkan bau mulut ya, misalkan bawang. Sampai Nabi mengatakan, kalau mulut mau bau bawang, ya, kau akan melaksanakan salat berjamaah, kau mending pulang terlebih dahulu. Bersihkan mulutmu, sikat gigi, bersiwak agar mulutmu tidak lagi bau bawang. Nabi itu tidak suka dengan makanan yang berbau menyengat yang tidak sedap ya, bawang, petai misalkan, apalagi jengkol. Nabi kurang suka. Dan itu akan sangat mengganggu seandainya kita datang ke masjid berjamaah dengan tetangga kita, saudara kita berjamaah di masjid, yang tentu itu sangat mengganggu. Ya, kita paling tidak betah ya apabila sholat di samping kita bau asem, samping kita baunya apek misalkan, kan nggak betah kita sholat. Tapi kita akan betah melaksanakan sholat kalau samping kita bau wangi, samping kiri kita juga bau sedap, bau harum. Betahlah kita melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga pantas kalau kemudian orang yang berangkat dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia menggunakan wangi-wangian, dia dapat pahala double. Pahala dia melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dihitung oleh malaikat. Kemudian dia juga memakai wangi-wangian yang ini merupakan sunnah baginda Rasul. Kalau kebiasaan baginda Nabi kita contoh, itu namanya kita mencontoh sunnah dan itu dapat pahala. Ya, sunnah Rasul itu mengundang pahala. Jadi semua yang baginda Rasulullah sukai, kita pun suka. Yang baginda Nabi biasakan, kita pun membiasakan, itu namanya kita sunnah Nabi ya, melaksanakan sunnah Nabi, dan itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Contoh, Rasulullah itu kalau tidur selalu miring ya, miring ke arah kanan. Itu sunnah Nabi. Kita meniru seperti itu dapat pahala.
Kita makan dengan menggunakan 3 jari. Ini sunnah Rasul. Kita lakukan dapat pahala. Ya. Dan banyak lagi sunnah Nabi yang begitu banyak. Jadi apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi, kemudian kita contoh, kita tiru, kita dapat pahala. Kita menggunakan jubah misalkan ketika sholat ya. Jubah warna putih, karena itu kesukaan baginda Rasul, maka kita mencontoh itu dapat pahala. Maka saya nggak setuju ya, saya kurang setuju ada satu tokoh ya, katakanlah dia ustadz lah ya, tetapi dia omongannya kurang enak didengar. Apa katanya? Siapa bilang katanya menggunakan jubah itu sunnah Rasul, mencontoh Nabi? Wong Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan juga dulu suka pakai jubah. Loh, kita nggak ngurusin kesukaan dari mereka. Yang kita lihat adalah Nabi Muhammad. Terlepas dari Abu Jahal suka jubah, Abu Sofyan suka pakai gamis, misalkan Abu Lahab suka pakai jubah warna putih, itu urusan mereka, nggak ngurusin mereka. Yang kita urusi adalah Nabi pun suka pakai. Ya, kita lihat nabinya loh, bukan kebiasaan umum orang Arabnya. Itu pakaian umum orang Arab, iya. Terlepas dari semua itu, budaya Arabkah, bukan budaya Arabkah? Kalau Nabi suka menggunakan jubah, kita tiru dapat pahala. Jangan bilang, itu Abu Jahal juga suka pakai jubah kok. Berarti bukan sunnah Nabi itu kebiasaan Arab ya. Bodoh amat dengan Abu Jahal. Kita nggak melirik ke sana. Yang kita pandang adalah baginda Rasul. Ya bukan hanya jubah ya. Sorban juga Abu Jahal sering pakai sorban. Bahkan buah kurma juga Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal suka makan kurma. Karena itu makanan orang Arab. Ya. Tapi kita nggak melihat mereka. Kita nggak ngurusin mereka suka kurma atau tidak. Bukan itu. Yang kita pandang adalah baginda Rasul. Yang itu menjadi kesukaan baginda Rasul. Kita contoh, kita dapat pahala. Terlepas dari itu kan kebiasaan orang Arab. Itu kan budaya orang Arab. Terlepas dari semua itu, kalau perkara itu menjadi kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita contoh, kita dapat pahala. Pakai wangi-wangian ya. Saya kira Abu Jahal, Abu Lahab juga suka pakai wangian karena mereka seorang bangsawan. Mereka suka berniaga, suka menerima tamu-tamu kehormatan. Abu Jahal, Abu Lahab, kepala suku mereka ini. Orang terhormat mereka ini, Abu Jahal, Abu Lahab. Suka berpergian, pasti mereka juga suka pakai wangi-wangian. Tapi kita nggak nyontoh mereka. Kita tidak sedang mencontoh Abu Jahal, tidak sedang mencontoh Abu Lahab, yang kita contoh baginda Rasul. Dan itu menjadi bagian dari sunnah Rasul yang kalau kita laksanakan, kita dapat pahala. Ya. Nampaknya ini akan sangat positif ya, karena kita sendiri akan nyaman apabila baju yang kita pakai baunya wangi, badan yang kita punya ini juga baunya wangi ya. Secara umum ini sangat bagus, baik dari sisi agama, syariat maupun dari kesehatan ya. Kesehatan ya, orang kalau sudah badannya bau apek ya, bau nggak sedap, pasti dia cara mandinya pun mungkin nggak benar atau mungkin nggak pakai sabun ya. Ini kan nggak baik bagi kesehatan. Jadi yang pertama, al-tibu, suka wangi-wangian ya. Baginda Rasul sangat menjaga sekali aroma tubuhnya. Bahkan baginda Nabi itu memang nggak pakai parfum pun badan Nabi sudah wangi. Tubuh baginda Rasul tanpa menggunakan parfum pun sudah wangi. Bahkan Siti Aisyah menceritakan keringat baginda Rasul itu baunya harum. Nabi itu kalau sedang tidur, itu Siti Aisyah terkadang ya suka ngebotolin keringatnya yang menetes tuh mengalir di tubuhnya ya, sedang tidur dibotolin itu sama Siti Aisyah. Untuk apa?
buat parfum ketika dia sholat, diolesin tuh keringat baginda Nabi di tubuh Siti Aisyah, di baju Siti Aisyah, baunya wangi. Padahal Nabi nggak pakai parfum. Ya, kita nggak usah coba-coba ya. Kita sedang tidur, istri kemudian ngebotelin keringat kita sih beda. Makopnya bukan Nabi. Nabi keringatnya wangi, kita keringatnya jangan tanya. Ya, itu sangat efektif dalam menjaga hubungan berumah tangga. Baunya wangi baginda Rasul itu. Sehingga Nabi itu kalau lewat di depan para sahabat itu, ya, biar Nabi sudah pergi jauh, bahkan sudah nggak kelihatan badannya, ya, tapi bau harumnya masih tercium oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi lewat, ini Nabi pasti habis lewat ini. Pasti habis lewat ini. Kenapa? Baunya wangi dan wanginya beda dari wangi yang pada umumnya. Ini pasti wanginya baginda Rasul. Sampai para sahabat itu mencirikan bahwa itu wanginya tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tanpa pakai parfum pun beliau memang sudah wangi badannya. Karena ini kemuliaan dari seorang Rasul. Ya. Di samping itu, baginda Rasul juga setiap beliau bepergian, bahkan ketika beliau berjumpa dengan keluarga, bertemu dengan istri, selalu menggunakan wangi-wangian. Ya. Pergi ke masjid menggunakan wangi-wangian. Jadi kalau kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ya, biasakan kita menggunakan wangi-wangian. Ini merupakan sunnah baginda Rasul. Ya. Satu. Yang kedua, kenikmatan dunia yang diperintahkan kepada baginda Nabi, wan nisa'u, yaitu perempuan, wanita. Ya. Artinya baginda Rasul adalah manusia utuh, manusia umum, ya, yang memiliki karakter sama dengan manusia pada umumnya. Ya, ketika kita kemudian punya hasrat tertarik dengan seorang wanita, pun demikian baginda Rasul. Baginda Nabi bukanlah seorang malaikat. Beliau manusia biasa, manusia normal yang tentu memiliki hasrat, rasa tertarik dengan seorang perempuan. Sehingga nikah itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, nikah ini, falaisa minni, dia bukan termasuk golongan umatku. Jadi kalau ada umat Islam yang tanpa uzur, tanpa halangan, tanpa penyebab dia sehat, bahkan dia secara ekonomi dia mampu, dia enggan untuk menikah, bahkan seumur hidupnya dia nggak menikah, falaisa minni, dia dianggap oleh baginda Rasul bukan termasuk golongan umatku. Ada seorang laki-laki, ya, badannya sehat, ya, tidak punya kekurangan. Secara ekonomi dia punya pekerjaan yang mapan. Secara fisik dia sudah sanggup, mental pun dia sudah sanggup, sudah dewasa. Tapi entah kenapa sampai dia umurnya menjelang senja, dia masih enggan untuk menikah. Apa alasannya? Trauma katanya. Dulu pernah ditolak seorang perempuan, ditolak lamarannya. Ini kan bukan satu alasan kemudian kita menghindar dari pernikahan, dosa kita. Ya, jangankan kita, baginda Rasul menikah. Kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda Rasul, yang beliau lakukan, ya kita harus lakukan. Beliau nikah, kita wajib menikah. Beliau punya istri, kita harus punya istri. Beliau berumah tangga, kita harus berumah tangga. Mencontoh baginda Rasul. Terlepas dari mungkin secara ekonomi dia belum mampu, ya memang Rasulullah mengatakan, ya, pernah bersabda kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu ba'at, mampu memberikan nafkah zahir maupun batin, falyatazawwaj, hendaklah engkau menikah. Ya. Tetapi kemudian kalau kita berbicara kemampuan ekonomi yang gak ada ujungnya.
Saya bukan gak mau nikah, Pak. Iya, cuma pekerjaan saya belum mapan. Saya khawatir nanti punya istri terlantar. Ya baiklah kalau seperti itu, tapi kan ada progres, ada usaha ke arah sana. Dan percayalah, ketika kita punya tanggungan istri apalagi anak, Allah akan melebihkan rizki kita. Allah akan melebihkan rizki kita. Jangan kita pernah beralasan gak mampu karena ekonomi, kemudian kita enggan untuk melaksanakan pernikahan. Ya, nikahilah olehmu, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan cara kita menyempurnakan agama kita. Biarpun kita sholatnya sudah bagus, puasa sudah bagus, zakat sudah bagus, haji pun sudah bagus, tapi kalau kita belum menikah, artinya kesempurnaan agama belum kita dapatkan. Kenapa? Kita belum bisa mencontoh Rasul. Ya, Nabi itu seorang Rasul, tapi belum nikah tetap. Beliau berumah tangga, beliau punya anak istri, punya keturunan, punya anak cucu. Ya, kenapa kita menghindar dari itu? Dan Islam ini agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Sekali lagi, Islam adalah agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Laki-laki, perempuan, kalau dia normal, laki-laki pasti punya suka dengan perempuan. Kalau dia perempuan normal, lihat laki-laki, pasti ada perasaan cinta. Itu normal. Yang tidak normal itu kalau laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Itu baru tidak normal. Tapi kalau laki-laki menyukai perempuan, itu normal. Itu wajar, itu biasa, manusiawi. Ya. Perempuan suka dengan laki-laki itu pun normal, dan itu nggak bisa dicegah. Agama tidak melarang, justru agama memerintahkan, memberikan solusi. Wahai laki-laki, kau suka dengan perempuan, wahai perempuan, kau suka dengan laki-laki, itu boleh. Bukan hanya boleh, kau wajib menyalurkan hasratmu dengan syarat kau harus diikat dengan tali pernikahan. Kan seperti itu. Kalau ada agama yang melarang umatnya menikah, itu agama gak beres itu. Kenapa? Berarti dia bertentangan dengan pribadi manusia. Ya, bertolak belakang dengan sifat manusia. Mengekang sifat manusia itu gak bisa. Agama zalim namanya. Ya, oleh karena itu syariat yang ditekankan oleh Islam ini sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Contoh, puasa, ya, kita melaksanakan puasa Ramadan. Puasa yang diajarkan dalam Islam ini kan sangat manusiawi. Contoh, ya, kita kalau sahur itu jangan ketika masih jauh subuhnya. Sunnah Nabi itu sahur adalah mendekati waktu subuh. Ya, sahurnya mendekati waktu subuh. Nah, giliran berbuka puasanya diawalkan. Ketika sudah mendengar azan maghrib, jangan dulu sholat, kau batalkan dulu. Kau makan dulu boleh. Jangankan yang lain, sholat pun boleh ditinggalkan terlebih dahulu untuk membatalkan puasa kita. Jadi kalau sahurnya diakhirkan, bukanya diawalkan, maka interval waktu sholat durasinya akan pendek. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau ada orang yang berpuasa, puasa ngableng katanya ya, puasa nyambung, maghrib dia puasa, maghrib sampai malam dia puasa katanya. Ya, maghrib itu sahur, sampai malam itu dia puasa, puasa sampai pagi dia puasa, sampai siang dia puasa, ketemu lagi maghrib. Ini nyiksa ini. Nyiksa, bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, kalau ada agama yang mengajarkan agama seperti ini, agama yang perlu dipertanyakan. Dia berarti tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Tapi dalam Islam, kita semua ibadah yang ditekankan dalam Islam sesuai betul dengan kebutuhan kita seorang manusia.
Termasuk di antaranya adalah perkara perempuan. Ya, perkara perempuan. Suami istri ketika dia berpuasa siang hari memang tidak boleh hubungan badan siang hari. Tapi ketika beduk maghrib tiba dia boleh berhubungan badan ketika di bulan Ramadan di malam hari. Bayangkan kalau tidak boleh, ya, siang tidak boleh, malam tidak boleh, 30 hari kita nggak ketemu istri, nggak hubungan badan, bisa rontok itu rambut, ya, kemana-mana nanti pikirannya, bahkan mungkin kepala pusing dan sebagainya, ya. Tapi Islam ini sangat menjaga kebutuhan manusia. Suami istri, kau boleh hubungan badan di bulan Ramadan, tapi di malam hari saja ya, siang hari kamu nggak boleh sedang berpuasa. Fitrah manusia dijaga. Ya. Jadi Islam ini agama yang sangat bukan hanya membolehkan laki-laki perempuan saling mencintai, bahkan kita disuruh. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah olehmu seorang perempuan. Ya. Bahkan masna wa thulatha wa ruba. Boleh 2, boleh 3, boleh pula 4 kalau mampu, ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu fawahidatan, sebaik satu sajalah, ya, satu saja. Ya, karena secara biologis mungkin setiap kita mampu, ya. Setiap biologis kita mungkin mampu, ya. Saya mampu, Pak, menyalurkan biologisnya. Saya mampu, Pak, memberikan nafkah jasmani, iya. Tapi ekonomi belum tentu. Ya, jadi kalau kita memiliki istri lebih dari satu, ada di antara istri kita yang merasa terzolimi, kita sudah dosa. Jadi sudahlah, ya, satu saja. Baginda Nabi pun sama kok. Ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah, selama beliau berumah tangga dengan Siti Khadijah, Nabi nggak poligami, nggak berpoligami. Jadi lamanya baginda Rasul berumah tangga itu ya bersama dengan Siti Khadijah sampai beliau dikaruniai 7 orang anak itu. Nabi berumah tangga dengan Siti Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Bahkan ketika Siti Khadijah ini wafat pun Nabi tidak celamitan, nggak kemudian istri meninggal langsung cari gantinya, tidak. Lama Nabi itu menduda, itu nggak langsung menikah, ya. Begitu menikah beliau dengan, ya, Siti Raudah, ya, Siti Raudah. Beliau juga dengan Siti Raudah ini nggak langsung nggak langsung poligami. Beliau lama itu, ya, ya, lama itu, ya, monogaminya itu lama. Nah baru ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala menikahi Siti Aisyah, itu pun atas desakan dari sahabat beliau, ya. Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq itu kemudian beliau menawarkan anaknya, ya, untuk memperkuat persahabatan. Beliau punya anak Siti Aisyah, kemudian ingin agar Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasul, ya. Baru di situ Nabi berpoligami. Tapi selama dengan Siti Khadijah, dengan Saudah, ya, dengan yang lainnya itu Nabi nggak pernah poligami. Oke lah, terlepas dari semua itu, ya, artinya kita diwajibkan, ya, untuk menikah. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak, berarti kita tidak mencontoh baginda Rasul. Terkecuali ada alasan yang dibenarkan, umpama dia memiliki penyakit yang berbahaya, yang dikhawatirkan kalau dia menikah, maka penyakitnya akan semakin merambat kemana-mana. Mungkin boleh itu untuk, ini kan alasan dalam rangka menyelamatkan orang lain, itu dibenarkan, ya. Dibenarkan yang seperti itu. Atau dia memang sama sekali tidak memiliki nafkah yang mencukupi, ya. Dia sangat terdesak dengan ekonomi sangat begitu lemah, khawatir nanti dia tidak bisa memberikan nafkah. Ini mentolerir agama yang model seperti ini. Atau
Dia memiliki dendam yang kesumat, dia menikah karena ada udang di balik batu. Ini nikah yang seperti ini bisa menjadi haram ya. Misalkan ada seorang perempuan, dia orang tuanya kaya ya. Orang tuanya miliarder ya, punya perusahaan yang begitu besar. Kemudian kita nggak suka dengan perempuan itu, tapi demi untuk melancarkan niat kita menguasai harta orang tuanya, kita nikahi anaknya. Ini yang sebenarnya jelas ya, niatnya udah haram. Dosa yang seperti ini. Ya. Jadi wanisa'u, jadi kenikmatan dunia yang diperintahkan oleh baginda Rasul adalah perempuan, atau dalam hal ini adalah menikah dengan seorang perempuan. Yang ketiga, kata Nabi, perkara kenikmatan dunia yang diperintahkan oleh baginda Rasul, waju'iltu qurratu aini fis sholati. Jadi merasa ketenangan dalam sholat. Nabi diperintahkan agar dalam melaksanakan sholat itu penuh dengan ketenangan, ya, dengan sakinah, penuh dengan tuma'ninah. Sehingga Rasul itu kalau sholat itu beliau sampai menghabiskan ya setengah juz, 1 juz, bahkan setengah Al-Quran. Ketika beliau tahajud, beliau sampai khatam Al-Quran, subhanallah. Sehingga pantas kalau kemudian kaki beliau bengkak-bengkak, ya. Kaki beliau bengkak-bengkak saking lamanya beliau tuh sholat ya. Berdirinya lama karena yang dibaca itu bukan Al-Ikhlas, bukan Al-Kafirun, bukan An-Nas, bukan Al-Falaq. Yang dibaca surat panjang-panjang, 1 rakaat kadang-kadang 1 juz, 1 rakaat 1 juz. Sehingga beliau ketika sholat itu lama sekali. Pantaslah kalau kemudian kaki beliau bengkak. Kalau kita yang bengkak bukan kakinya, kadang mata kita bengkak, ya, subuh-subuh pagi-pagi kita mata bengkak, itu kebanyakan tidur, ya. Sekalinya bengkak kaki kita, ya bengkaknya bukan karena sholat, asam urat kadang-kadang, ya, gagal ginjal mungkin, ya. Jarang di antara kita, kenapa kakimu sampai bengkak? Iya, ini karena kebanyakan tahajud, karena kebanyakan sujud. Tidak. Makanya tanda-tanda sujud itu bukan pada fisik tubuh kita, ya, tapi tanda sujud itu terlihat dari perilaku kita seharian dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang bilang, Pak, itu orang jidatnya hitam. Iya, kayak dia ahli sujud, Pak. Ya mungkin ada orang yang jidatnya hitam, ya. Ada 2, kadang-kadang ada 1 tengah-tengah hitam. Mungkin karena dia ahli sujud, mungkin. Tetapi itu bukan menjadi barometer penilaian utama. Bukan itu yang dia maksud dengan min asari sujud. Tanda-tanda sujud itu bukan secara fisik. Kalau toh mungkin iya ada orang yang ahli sujud, kemudian dia membekas di jidatnya warna hitam, ya mungkin. Tapi itu nggak jadi jaminan, belum tentu juga. Coba lihat para ulama-ulama kita, banyak kok para habaib yang ibadahnya luar biasa, yang sujud malamnya luar biasa. Tapi lihat jidat mereka bersih, tidak hitam kok. Apa kita akan berkata, wah mungkin itu nggak benar tuh sholatnya, kenapa? Nggak berbekas di jidatnya? Tidak. Jadi min asari sujud itu adalah tanda-tanda sujud yang terlihat dari kebiasaan kita sehari-hari, moral kita, perilaku kita sehari-hari. Akan terlihat orang yang ahli sujud mestinya beda dengan orang yang gak pernah sujud. Emosinya orang yang ahli sujud dengan emosinya orang yang jarang sujud akan beda. Ucapannya orang yang ahli sujud dengan ucapan yang gak pernah sujud mestinya beda, ya. Harus terlihat apik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ada orang yang ahli sujud, moralnya lebih rendah dari orang yang gak pernah sujud, artinya sujudnya tidak berbekas. Sujudnya tidak menimbulkan bekas dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang dia
nggak ahli sujud, nggak pernah sholat, tapi ucapannya kok menyejukkan ya, ucapannya kok bagus ya, ucapannya itu mulia, ucapan itu merendah. Sebaliknya ada orang yang ahli sujud, omongannya nggak jelas ya, sombong lah dia, suka ngumpat lah dia, suka ngegosip lah dia, padahal dia ahli sujud. Yang salah bukan sujudnya, tentu orangnya. Dia belum bisa menertibkan sujudnya, dia belum tertib dalam menjaga sholatnya, akhirnya dia tidak bisa merasakan dampak dari bekas sujud, bekas sholat. Ya, jadi kita berusaha ketika melaksanakan sholat ini ya, memiliki ketenangan batin. Ya, maka orang yang sholat itu yang bagus itu ya menikmati yang dia lakukan. Ketika dia ruku dinikmati, ketika sujud dinikmati, ketika duduk di antara dua sujud dinikmati, ketika baca Al-Fatihah kita nikmati. Ya, ketika duduk tahiyat akhir kita nikmati. Akan terasa nikmat. Yang membuat sholat kita itu kemudian gak enak karena kita terburu-buru. Ya, terburu-buru ketika sholat, sujud kita kurang bagus, ruku kita tidak tumaknina, bacaan kita semrawut, Al-Fatihahnya rusak. Sudah kalau begitu tidak ada kenikmatan dalam melaksanakan sholat.